Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah secara online di tengah pandemi ini. Saya teringat sebuah khotbah, kalau di dalam berdoa itu terkadang jawaban Tuhan itu iya, tidak, atau belum waktunya. Saya ingin mendorong teman-teman sekalian yang masih menggumulkan, yang masih mendoakan sesuatu, agar tetap beriman, tetap percaya, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan mujizat itu masih nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kau ajaib Tuhan. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena
namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita puji Tuhan kita dengan lebih lagi dengan lagu Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Creation bows to worship you. wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Let me sing. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 是读信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从家里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们认真时，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免罪我们的人，不叫我们一陷试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah revival hari ini. Puji dan syukur kita semua dalam perlindungan Tuhan dan saya percaya besar kuasa dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami ya Tuhan agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan membukakan hati kami untuk menerima Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kapan momen kalian, saudara-saudari, pertama kali merasakan suatu keadaan di mana kita benar-benar nervous? Ya, tahu ya, nervous ya. Pertama kali saudara harus menjalani momen itu dan rasa takut yang besar menghantui kita sampai kita itu kalau sampai gagal itu sangat kecewa dan takut sekali gitu. Ya, kapan momen itu? Ya, saya pasti yakin setiap kita punya pengalaman itu. Saya pernah, Bapak Ibu, dulu awal saya naik ke atas mimbar menjadi liturgis, ya, itu adalah momen nervous pertama kali saya yang luar biasa sekali. Saya takut gagal. Bagi yang kenal saya itu dulu adalah orang yang pemalu dan tidak berani tampil di depan banyak orang, ya. Apalagi harus ngomong di atas mimbar. Ya, pada saat itu saya dipaksa dan didorong untuk jadi liturgis pada hari Minggu begitu. Lalu kemudian ketika saya naik panggung, saya sebenarnya sudah persiapan ngomong, saya sudah latihan nyanyi dan sebagainya. Pada hari H saya harus naik panggung, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi mimbar bergetar, mimbar bergoyang begitu ya. Bukan karena ada Roh Kudus atau kuasa yang besar sehingga mimbar bergetar, bukan. Ternyata yang membuat bergetar mimbar itu adalah tangan dan kaki saya gitu ya. Bergetar karena saya punya tangan dan kaki itu sangat nervous sehingga bisa menggetarkan, menggoyangkan mimbar itu Bapak itu. Kebetulan waktu itu mimbarnya memang alasnya terbuat dari kayu yang mudah dipindahkan.
Jadi ketika saya nervous, bergetar, itu bisa dilihat oleh semua orang yang ikut ibadah pada hari itu. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Kondisi nervous terjadi karena rasa tegang atau rasa grogi. Dan itu sangat wajar muncul sebagai respon tubuh kita ketika kita merasa stres. Ketika berhadapan dengan situasi menegangkan, tubuh akan memproduksi adrenalin. Di saat bersamaan, jantung berdetak jauh lebih kencang daripada biasanya. Nervous itu bisa terjadi dan itu wajar saudara-saudari. Karena itu mungkin kali pertama kita menjalaninya, lalu kita belum terbiasa sehingga ada nervous. Belum berpengalaman, kita bisa nervous begitu ya. Tetapi ada yang lebih parah dan berbahaya dibandingkan nervous. Kalau nervous itu wajar, kalau ini berbahaya Bapak Ibu, yaitu kecemasan atau worried atau khawatir. Kecemasan ibaratkan, kalau bisa saya ibaratkan itu seperti roda hamster yang hanya membuat kita berputar-putar tanpa membawa solusi yang produktif Bapak Ibu. Hal ini karena sifat kecemasan yang meluas membuat seseorang yang mengalaminya menjadi lemah dan tidak bisa mencari penyelesaian masalah. Kecemasan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan berpindah dari satu fokus ke fokus yang lainnya lagi. Kira-kira kecemasan ini baik atau tidak? Kecemasan ini berbahaya atau tidak? Ketika kita tidak menghasilkan solusi produktif dari masalah-masalah yang kita hadapi, lalu berpindah dari fokus satu ke fokus yang lain, sehingga kita tidak bisa move on. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apakah kita bisa terkena kecemasan? Jawabannya tentu bisa. Apalagi mungkin di tengah pandemi saat ini, wabah kecemasan bisa menghinggapi anak-anak Tuhan. Banyak teman-teman saya pribadi dan saudara saya juga ada yang terkena virus COVID ini Bapak Ibu. Dulu mungkin mereka biasa saja menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Sampai suatu waktu dia harus terpapar virus ini. Apa yang terjadi setelah mereka sembuh? Mereka tidak seperti sebelumnya Bapak Ibu. Ya, ketika sudah sembuh, bukan semakin tenang dan lega, wah bisa sembuh gitu ya. Tetapi justru pengalaman dari teman saya dan keluarga saya, mereka menjadi lebih khawatir lagi. 2 kali lipat lebih ketat lagi, lebih cemas lagi menjaga diri mereka. Kecemasan menjangkit dan takut agar tidak terpapar kembali. Bapak Ibu, saya tidak bilang menjaga kesehatan setelah kena itu salah, tidak. Tetapi kecemasan itu begitu nyata pada masa kini. Ketika kita sudah jatuh kepada yang namanya kecemasan berlebihan itu, itulah yang sebenarnya firman Tuhan ingin ingatkan pada hari ini. Kecemasan dapat membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Jujur saya katakan, kecemasan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, perlu sekali anak-anak Tuhan menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita. Ya. Karena firman Tuhan mengandung kabar baik yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Seperti tercatat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Dengan Injil kita bisa mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan. Bisa menyelamatkan. Hari ini saya mau kita sama-sama merenungkan bagaimana kekuatan Allah dinyatakan di dalam tokoh Alkitab bernama Yosua. Bagaimana dia dapat menghadapi masalah, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua, terlebih kepada kita yang mendengarkan pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Bagi saudara-saudari yang punya Alkitab buku, silakan membuka Alkitabnya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari gadget kita masing-masing juga boleh, tapi saya harap kita semua membaca Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita Yosua pasal 1
ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa mempertanyakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara-saudari, menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dia akan memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa untuk menduduki tanah yang diberikan Tuhan. Namun Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi hambanya Yosua agar mendapatkan kemenangan. Kalau kita perhatikan siapakah sebenarnya Yosua? Nama Yosua muncul pertama kali dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Dia adalah seorang jenderal yang memimpin tentara Israel dalam peperangan melawan orang Amalek. Yosua abdi Musa atau asisten Musa juga dicatat di dalam Keluaran 24:13. Yosua bin Nun digambarkan sebagai sosok yang masih muda. Dalam Bilangan 13, Yosua juga adalah salah satu agen dari 12 pengintai untuk memberikan laporan tentang tanah yang akan dimasuki. Ya, walaupun sebenarnya laporan dia bersama Kaleb itu kalah karena minority report atau suara paling kecil. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam Yosua pasal 1, Yosua melihat dirinya sebagai abdi Musa. Musa yang pernah memimpinnya, Musa yang pernah berada di sampingnya, Musa yang kepadanya Yosua meminta nasihat, Musa yang kepadanya Yosua mendampinginya bersama di dalam perjalanan kerohaniannya dan perjalanannya melayani mengikut Tuhan. Saat itu, di dalam momen itu yang dihadapi Yosua, Alkitab katakan Musa, hamba Tuhan itu sudah mati. Sekarang Yosua harus menghadapi suatu krisis kepemimpinan dalam hidupnya. Yosua harus menghadapi satu fakta, sebuah realita bahwa Musa yang pernah bersama dengan dia, melayani dia dan sebagainya itu, sekarang Musa itu sudah mati. Saudara-saudari bisa merasakan bagaimana gentingnya kondisi saat itu? Bangsa Israel yang tidak mempunyai negeri, bangsa yang juga dikatakan susah diatur, lalu musuh yang begitu kuat dan pasukan yang lengkap, ya, yang mana Yosua juga ketika mengamatinya, dia tahu musuhnya siapa. Kalau saya jadi Yosua, mungkin saya sudah bilang, sudahlah cukup sampai di sungai Yordan aja. Tidak terlalu buruk kok di pinggir sungai Yordan. Sudahlah, tidak usah seberangi sungai Yordan itu, biarin aja lah mereka sana. Toh udah gak ada Musa, saya gak bisa. Ngapainlah saya capek-capek dan mengorbankan diri mati menyeberangi sungai Yordan. Mental seperti itu yang biasa dimiliki orang Israel, bukan? Ketika kesulitan di padang gurun, mereka minta kepada Musa untuk dikembalikan saja ke Mesir. Ya. Ada yang marah ke Musa, kenapa kamu keluarkan kami tanah Mesir, kamu mau kami mati di padang gurun ya? Sudah biarkan kami balik kembali ke Mesir, daripada saya mati di sini, saya lebih baik mati di Mesir. Bapak Ibu, bukankah
kita terkadang juga bisa memiliki mental seperti itu. Siapakah yang menjadi panutan daripada Yosua? Tentu adalah Musa. Iman Musa yang Yosua pegang. Di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Saudari, ini adalah iman Musa. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan yang sama juga akan menyertai Yosua. Dan itu yang dipegang oleh dan dipercaya oleh Yosua. Musa mewariskan iman yang akan melewati Laut Merah. Ketika berhadapan dengan laut, tidak ada jalan, iman daripada Musa yang percaya bahwa Tuhan bukakan jalan. Iman yang seperti biji sesawi yang hanya berharap kepada Tuhan. Iman yang akan Musa wariskan kepada kelak calon pemimpin selanjutnya itu Yosua. Iman yang tidak takut kepada murka raja-raja. Iman yang ditinggalkan dari kesenangan di Mesir. Iman yang meninggalkan kenikmatan dosa demi menderita bersama umat Allah di padang gurun. Iman itu yang akan diwariskan kepada Yosua. Karena Yosua adalah seorang pemimpin yang harus melanjutkan perjalanan misi Tuhan. Yosua adalah tokoh yang memiliki iman yang akan merobohkan tembok Yeriko. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan cara manusia, tapi beriman kepada perkataan Tuhan. Tapi apa? Ada yang harus dipersiapkan oleh Yosua? Ada. Yang harus dipersiapkan Yosua ke depan adalah yang pertama, Yosua harus menguburkan masa lalunya dengan Musa. Tuhan sendiri sudah kuburkan hambanya. Tuhan tidak pernah mempertanyakan pelayanan Musa. Karena di dalam Yosua pasal 1 ini dikatakan, after the death of Moses, the servant of the Lord. Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi, Musa itu hambaku. Musa itu pelayanku. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk seberangi sungai Yordan. Artinya apa? Sekarang ini waktunya. Dia harus menyeberangi sungai Yordan itu. Ada pekerjaan Tuhan yang sedang menanti dan akan diberikan kepada Yosua. Kalau Yosua berkutik dengan masa lalu, bagaimana Yosua dapat move on? Bagaimana? Tidak bisa. Yang ada malah kecemasan, kegalauan, yang setiap hari mungkin dia harus hadapi. Tuhan mau agar setiap orang memiliki ceritanya sendiri, Bapak Ibu. Yang mana Allah sendiri penulis ceritanya. Yosua harus menguburkan masa lalunya dengan Musa. Ini ada saatnya, ceritanya di mana Tuhan sebagai penulisnya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Yosua adalah dengan iman, Yosua menjalani lembaran yang baru. Di dalam Yosua 1 ini, Tuhan memberikan janjinya, perkataannya kepada Yosua sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Ya. Sebelum masuk, Tuhan perintahkan, tapi Tuhan sertai dengan janji. Ada harapan di depan, bukan omong kosong, bukan PHP, seperti kita sering PHP orang ya. Tuhan tidak pernah PHP. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan Tuhan beritahu Tuhan akan menjanjikan semuanya kepada Yosua. Kalau kita lihat apa sih janji-janji Tuhan pada Musa. Di dalam Yosua 1 ayat 3-4, kita menemukan batasan teritori yang Tuhan Allah akan berikan kepada orang Israel. Tuhan memimpin mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan itu. Lalu janji Tuhan apa lagi di dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang kelima, yaitu kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan yang akan diberikan kepada Yosua. Janji penyertaan Tuhan, bukan saja teritori yang akan Tuhan kasih, tapi penyertaan. Seperti dulu saya menyertai Musa, saat ini saya akan menyertai kamu Yosua. Ya, kuasa dari Tuhan adalah hadirat Tuhan itu sendiri, the presence of God. Penyertaan Tuhan dijanjikan Tuhan kepada Yosua yang menjalankan misi dari Tuhan itu sendiri. Lalu apalagi janji Tuhan? Di ayat yang ke-8, pasal 1. Yosua akan menemukan perjalanan yang berhasil dan dia akan beruntung. Tetapi jangan berhenti pada janji Tuhan saja, saudara-saudari. Karena janji Tuhan itu menuntut juga iman, menuntut juga respon baik dari Yosua dan juga respon dari kita sebagai umat Tuhan yang akan terus berpegang pada janji Tuhan yang Tuhan firmankan. Tuhan memberikan janji kepada Yosua sebelum dia memulai perjalanan misinya.
Tuhan juga yang memberikan satu perintah kepada Yosua berdasarkan apa yang ia janjikan. Apa yang harus dikerjakan Yosua? Perintah apa yang Tuhan kasih kepada Yosua? Tuhan itu setia akan janjinya, amin. Saya yakin Bapak Ibu saudara saya yang di rumah katakan amin. Tetapi responsibilitas kita atau responsibilitas Yosua jelas dipaparkan di sini. Bagaimana Tuhan meminta respon Yosua? Yang pertama dikatakan di dalam Alkitab, pelajarilah kitab suci. Di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan kita berhasil dan perjalanan kita beruntung, bukan semata-mata karena kekuatan kita, jelas. Tapi firman Tuhan sudah memberikan guidance, petunjuk agar kita belajar, kita pelajari kitab suci. Tuhan menyuruh Yosua demikian. Mengapa di Alkitab banyak kejadian-kejadian buruk daripada yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang besar? Tapi Alkitab tidak sensor, atau mungkin Alkitab tidak hapus dari tokoh itu dalam Alkitab. Ya setidaknya keburukannya dihilangkan begitu. Apakah ada tujuannya? Ada Bapak Ibu. Tujuannya adalah agar generasi selanjutnya belajar dari generasi sebelumnya bagaimana mereka hidup agar tidak menyimpang ke generasi selanjutnya. Ya, Alkitab bukan tentang buku sejarah. Memang ada sejarah dicatat di dalam Alkitab dan itu valid. Tetapi Alkitab adalah bagaimana karya Tuhan bagi umat manusia, terutama bagi umatnya itu bangsa Israel. Setiap orang yang dituntut untuk mengikuti perintah Tuhan, pasti Tuhan suruh untuk tetap mengingat apa yang diajarkan kitab suci. Ya. Jadi ada maksudnya kenapa tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak dihilangi segala kegagalannya, kesalahannya, karena agar generasi selanjutnya belajar. Ya. Adalah mempelajari kitab suci ada manfaatnya. Sehingga firman Tuhan katakan renungkanlah itu firman siang dan malam. Kedua, pada waktu janji Tuhan diberikan kepada Yosua, kita juga akan melihat pesan dan prinsip penting adalah setelah mempelajari kitab suci, poin yang kedua yang harus dilakukan oleh Yosua dan kita hari ini yang mendengar yaitu taat kepada Allah. Kita harus obey to God. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri di ayat yang ke-7 supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu adalah perintah untuk taat. Kita harus ada ketaatan kepada Tuhan Allah pada waktu kita sudah mengerti akan firman-Nya. Ketaatan, saya katakan ya, ini bisa jadi garis bawah, adalah modal terbesar untuk mengerti rencana Tuhan. Ketaatan adalah modal terbesar untuk mengerti rencana Tuhan. Kita tidak akan melihat rencana Tuhan kalau kita tidak taat. Percuma kita tahu janji-janji Tuhan, kita tahu teori Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, tapi kita tidak mau taat. Maka percumalah semua itu. Di dalam kisah-kisah tokoh Alkitab, semuanya dituntut ketaatan Bapak Ibu, dalam menjalani perintah yang Tuhan kasih. Kita sebut saja siapa? Tokoh yang besar dalam kitab, Abraham. Abraham disuruh pergi ke negeri yang akan dijanjikan, dan keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Apakah janji Tuhan itu langsung diperlihatkan kepada Abraham? Wah, keturunannya banyak. Tapi baru punya satu anak namanya Ishak, Tuhan sudah meminta. Di mana janji Tuhan keturunan yang banyak? Kesannya sepertinya bertabrakan atau tidak konsisten begitu janji Tuhan. Tapi kita bisa melihat di mana ketaatan agar bisa mengerti rencana Tuhan. Maka saya katakan ketaatan adalah modal terbesar untuk mengerti rencana Tuhan. Siapa lagi tokohnya? Musa. Musa bila dia tidak taat, tidak mungkin dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau iman dan ketaatan tidak ada pada Musa. Sudah lebih baik menyerah kepada pasukan Mesir daripada nyemplung di dalam laut. Ketika melihat laut
di depan, di belakang pasukan Mesir. Lah daripada saya mati sama pasukan Mesir, udah nyemplung aja, mati di lautan. Tetapi karena Musa taat, imannya mengikuti ketaatan kepada perintah Tuhan, maka dia akan melihat jalan terbuka, laut terbelah dan ada jalan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri tanpa ketaatan dia tidak akan sampai ke Golgota. Akibatnya kita tidak akan diselamatkan. Ketaatan adalah modal terbesar untuk mengerti rencana Tuhan. Beriman tetapi tidak mau taat sama saja meminta proses instan di dalam penggenapan janji Tuhan. Maka perlunya sebuah ketaatan. Terakhir, satu perintah dari Tuhan kepada Yosua yaitu be strong and be courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu kata yang diulang berkali-kali di dalam pasal ini. Kalau saya perhatikan, ada 3 kali Tuhan mengulangi kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Tuhan sampai 3 kali harus mengulang perkataan ini Bapak Ibu? Saya coba membayangkan dan masuki kondisi pada saat itu dan melihat bagaimana bila saya jadi Yosua. Ya, mungkin ada percakapan antara Tuhan dan Yosua, di mana bisa saja Yosua ini ragu, bisa saja Yosua ini takut, atau mungkin juga Tuhan tahu isi hati Yosua, dia sedang galau, dia sedang gundah gulana, apalagi mendengar kabar Musa mati dan dia menggantikan tokoh yang besar, pemimpin Musa. Saudara-saudari, Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tuhan itu tahu kelemahan setiap kita Bapak Ibu. 3 bagian tubuh dari tubuh kita yang rentan dari rasa takut. Yang pertama itu mata. Yang kedua itu telinga. Dan yang ketiga itu adalah hati. Kalau mata sudah diserang ketakutan, maka hal yang mungkin pun jadi mustahil. Mata mudah dikelabuhi dengan apa yang terlihat. Lalu yang kedua itu telinga. Mendengar informasi yang salah dapat membuat diri kita diserang ketakutan. Maka perlu sekali kita selektif untuk mendengar informasi. Saya mendengar banyak orang takut divaksin. Karena mendengar dari tetangganya dikatakan ketika setelah divaksin, lalu meninggal, lalu takut divaksin, nanti setelah divaksin ada timbul gejala-gejala berbahaya dan sebagainya. Dan banyak sekali informasi beredar. Sehingga beberapa teman dan saudara saya terdekat tidak mau divaksin, terutama orang tua. Takut, karena dengar tetangga divaksin, gak lama panggil Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, curiga itu boleh. Ya. Kita curiga pada sesuatu yang belum mungkin masih baru begitu, itu biasa saja, boleh saja. Tetapi kita harus mendengar informasi yang benar, itu lebih baik. Daripada kita mendengar sebuah informasi masuk ke telinga kita tanpa ada saringan kebenaran, sehingga yang terjadi adalah kekacauan di dalam hidup kita sendiri. Yosua mendengar langsung perkataan Tuhan. Dia tidak mendengar dari perkataan yang lain, sehingga kekuatan yang dia dapatkan. Satu lagi, kalau mata sudah terserang ketakutan, lalu telinga, selanjutnya hati. Ini yang paling rentan. Kalau hati sudah diserang kekhawatiran dan kecemasan, ini yang paling bahaya. Ya. Apa yang membuat kita berani Bapak Ibu di dalam dunia ini? Apa yang membuat kita berani untuk firm, untuk teguh, tidak tergoncangkan oleh kanan dan kiri, oleh rupa-rupa angin pengajaran yang salah di dalam dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah setelah mempelajari kitab suci dengan tekun lalu menjalankannya di dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut karena yang kita kerjakan adalah yang benar. Kita tidak takut, kita berani karena kita pegang perkataan Tuhan dan kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Tuhan berkata kepada kita, jangan takut dan jangan gentar. Teguhkanlah hatimu dan percayalah pada pernyataan Tuhan. Saudara-saudari, ada sebuah buku yang ingin saya kutip menjadi bagian terakhir daripada perenungan kita hari ini, yaitu judulnya Labirin Kehidupan bagian yang kedua. Di halaman 62 dengan subtema marking, ya, marking.
Dikatakan bahwa hidup kita ini memang merupakan sebuah negosiasi spiritual. Apa itu negosiasi spiritual? Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kata negosiasi kerap sekedar dipahami sebagai tawar-menawar. Ya, kita tahu negosiasi itu tawar-menawar. Akan tetapi kalau kita lihat akar sesungguhnya dari kata ini lebih mendalam. Ya, ia berasal dari dua kata bahasa Latin. Yang pertama nec, yang artinya tidak, dan otium, yang artinya waktu santai. Jadi, negosiasi spiritual mengakar pada sebuah kesadaran bahwa berurusan dengan makna hidup di hadapan Allah, dunia dan diri sendiri sesungguhnya tak pernah membawa kita ke dalam sebuah situasi yang nyaman dan santai. Tadi ingat ya, tidak waktu santai, berarti tidak ada waktu santai, itulah negosiasi. Dunia tidak membawa kita pada situasi yang nyaman dan santai. Ini adalah sebuah perjuangan dan pergumulan tanpa henti. Apa maksudnya saudara-saudari? Maksudnya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti kita bebas dari namanya masalah atau terhindar dari mara bahaya. Tetapi justru dalam kondisi itulah perjalanan spiritual kita. Masalahnya banyak orang menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Sehingga perjalanan yang kering, kehabisan tanda kutip minyak, dan akhirnya padam. Hari ini kita sama-sama diingatkan kembali kisah dari Yosua. Seorang pemimpin yang hebat, seorang muda yang dipakai Tuhan, seorang yang memiliki iman yang benar. Menghadapi masalah besar di hadapannya, tetapi ada Tuhan besertanya. Tuhan mengajaknya untuk tetap kuat, tetap teguh, tidak kecut dan tawar hati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita melakukannya dengan mata yang tuju pada Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 katakan, sebelumnya di Ibrani 11 itu katakan saksi-saksi iman, para orang yang dicatat sebagai saksi iman, tapi di ayat yang 12 di kitab Ibrani ayat 1 itu dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan pada kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu dalam Tuhan, Yosua, Musa, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab adalah saksi-saksi iman yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan kepada setiap umatnya hari ini, kepada kita sekalian menjadi saksi. Tetapi saksi-saksi itu adalah pemberian Tuhan. Dan selanjutnya saksi itu membawa kita agar mata kita tertuju pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus Kristus. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Setiap tokoh kita punya kisahnya masing-masing, tetapi mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, karena hanya Yesus yang sempurna, hanya Yesus yang adalah gembala yang baik, hanya Yesus yang akan menyempurnakan iman kita. Saudara-saudari, apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Kecemasankah? Cemas akan masa depanmu? Cemas akan jodoh mungkin? Dan lain sebagainya. Marilah hidup kita tertuju pada Yesus Kristus. Dia adalah pusat penggenapan janji-janji Tuhan. Dia adalah titik temu antara iman, pengharapan kita. Kristus adalah kekuatan Allah dan perwujudan sempurna antara kasih Allah dan keadilannya. Ketika hidup kita berpusat pada Kristus, yakin dan percaya bahwa penyertaannya tidak pernah gagal. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita menghadapi kehidupan, dan bagi kita menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Saya mengundang setiap kita kembali datang pada Tuhan, Tuhan menawarkan penyertaannya. Seperti Yosua disertai Tuhan, saya percaya Tuhan juga menyertai hidup kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya Tuhan, hamba berdoa, di
di dalam kondisi apapun setiap pendengar ibadah revival ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan. Seperti Tuhan menyertai Musa, seperti Tuhan menyertai Yosua. Hari ini Tuhan yang sama, hamba percaya menyertai setiap kami. Kami punya cerita kami masing-masing, tapi biarlah kami hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam ketaatan agar kami bisa mengerti rencana Tuhan dan perintah yang Tuhan berikan. Tanpa ketaatan Tuhan kami tidak bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah semua kemuliaan hanya kita berikan untuk Tuhan saja. Kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan